Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada subbab berikutnya dari fungsi linear, yaitu persamaan dan fungsi linear. Jadi, penerapan persamaan dan fungsi linear dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas adalah grafik persamaan linear dua variabel. Caranya untuk membuat grafik adalah yang pertama, cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya dinolkan, Y sama dengan 0. Yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Yang ketiga, barulah kita gambar garis-garis yang menghubungkan titik-titik potong tersebut. Contohnya, di sini BNJ punya persamaan yaitu Y sama dengan 3X min 9. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya kita nolkan ya. Kalau Y-nya 0 berarti 3X sama dengan 9. 3X-nya sama dengan 9, maka X-nya ketemunya adalah 3. Jadi kalau titik potongnya dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0 ya, maka X-nya ketemu 3. Kebalikannya, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan di sini 0 dalam persamaan tadi ya. Y sama dengan 3X min 9, X-nya 0. Jadi Y-nya ketemunya adalah negatif 9 ya. Jadi ketemu di sini X-nya 0, Y-nya negatif 9. Kalau Y-nya 0, maka X-nya ketemunya adalah 3. Paham ya? Nah, dari sini baru kita gambar. Nah, kita gambarkan titik-titiknya tadi, yaitu di sini tadi adalah ada yang X-nya 3, Y-nya 0, dan X-nya 0, Y-nya sama dengan negatif 9. Nah, seperti ini gambarnya. Kita hubungkan kedua titik potong tersebut membentuk sebuah garis. Nah, garis inilah yang menyebutkan bahwa dia merupakan persamaan garis dari Y sama dengan 3X min 9. Gampang ya. Jadi yang langkahnya kita hanya untuk membuat grafik ini kita hanya langkahnya mencari titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y, baru nanti kita gambarkan, kita hubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, HP itu apa? Himpunan penyelesaian dari titik potong tersebut itu merupakan HP dari persamaan fungsi linear tersebut, gitu ya. Jadi di sini 3,0 dan 0, negatif 9 ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan fungsi linear Y sama dengan 3X min 9. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Penerapan fungsi linear. Jadi fungsi linear ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Jadi soal ceritanya gitu ya. Nanti kita mengutak-utaknya itu bagaimana gitu ya. Contohnya di sini Anton pergi ke perpustakaan yang jaraknya 1200 meter dari rumahnya. Di sana ia meminjam buku, kemudian pulang kembali melewati jalan yang sama. Grafik berikut menyajikan hubungan antara waktu sejak Anton pergi dan jaraknya dari rumah. Ya, jadi jaraknya tadi adalah 1200 meter jarak rumah Anton ke perpustakaan. Nah, ini adalah yang di garis X ini, koordinat X ini menunjukkan waktunya, yang Y-nya menunjukkan jaraknya. Di sini sudah jelas ya. Pertamanya dia di titik 0,0, terus dia naik lagi. Nah, di sini di titik pertemuan 15,1200 dia konstan linear. Nah, dia langsung turun di sini di titik 60,0. Nah, dari grafik ini maka berapa lama Anton berada di perpustakaan. Nah, kalau kita cermati di sini kan grafik naik ini menunjukkan bahwa dia berangkat ya dari rumahnya berangkat ke perpustakaan. Nah, kalau yang linear yang konstan ini berarti menunjukkan dia ada di perpustakaan. Karena dia kan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi tetap di perpustakaan posisinya. Nah, grafik yang turun ini menunjukkan dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi berapa lama dia ada di perpustakaan? Ya kita tinggal menghitung ini aja. Dari 15 menit sampai ke 40 menit. Berarti berapa selisihnya? Pinter, 25 menit ya. Tinggal mengurangi 40 dikurangi 15. Jadi ketemunya adalah selama 25 menit. Nah, oke, selanjutnya berapa kecepatan Anton saat pergi maupun pulang? Nah, kalau kita kembali lagi ke grafik ini, kan ini berbeda. Ini kan waktu dia nyampe perpustakaan 15 menit ya. Terus dia 20 menit di perpustakaan, dia kembali pulang. Nah, ini kan antara dia ke perpustakaan sampai dia nyampe rumah, ternyata kan selisihnya berbeda ya.
Kalau dengan awal kan dia cukup hanya ditempuh dengan 15 menit saja untuk berangkat. Sedangkan pulangnya dia ternyata lebih lama lagi, berapa? 20 menit. Nah, berarti jelas nanti di sini terjadi perbedaan kecepatan antara dia pulang dengan dia pergi. Dengan kalau pertama dulu kita cari saat dia pergi ke perpustakaan, awalnya dia di 0,0 dan berakhir di 15,1200. Nah, masih ingat rumus kecepatan? Kecepatan rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Artinya delta itu berarti perubahan dari yang awal akhir dikurangi yang awal gitu ya. Nah, tadi kan awalnya dia di titik 0,0 awalnya. Nah, berakhirnya di 15, Y-nya 1200. Jadi kita tinggal mengurangi saja. Delta V sama dengan delta S per delta T. Jadi awalnya dia di titik 0,0, berakhir di 15,1200. Jadi V-nya tinggal dikurangi aja akhir dengan awal. Akhirnya berarti X-nya S-nya tadi kan berarti jarak menunjukkan meternya ya. Berarti di sini 1200 dikurangi 0. Waktunya berarti 15 menit dikurangi 0 ya. Jadi ketemunya 1200 per 15 itu hasilnya adalah 80 meter per menit. Ini adalah kecepatan saat dia berangkat menuju perpustakaan. Sedangkan kecepatan ketika dia kembali lagi ke rumah adalah, nah, kan dia waktu di perpustakaan tadi awalnya dia adalah di titik 40,1200, sedangkan dia ketika pulang kembali ke rumah itu di titik 60,0 ya. Jadi di titik awalnya itu adalah 4 ini ya. Di titik saat dia mau balik ke rumah ini di perpustakaannya berarti ini titik awalnya 40,1200, titik akhirnya berarti 60,0. Beda ya. Jadi kita tinggal mengurangi saja. V sama dengan delta S per delta T. Delta S nya berarti ya jarak dibagi dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan jaraknya berarti dari 0 ke dikurangi dengan 1200, sedangkan waktunya dari 60 dikurangi 40 gitu ya. Oke, maka jadinya adalah negatif 1200 dibagi 20 jadinya negatif 60 meter per menit. Negatif ini artinya dia itu berbalik arah gitu loh ya, kembali lagi. Nah, paham ya? Jadi silakan dicermati lagi, diputar berkali kali videonya Bu Enjik. Seperti biasa di akhir pembelajaran akan Ibu kasih tugas. Tugasnya cukup 1 nomor saja. Nah, gampang sekali. Sebuah lilin dibakar panjangnya menjadi 10 cm setelah 4 menit, 7 cm setelah 10 menit terbakar. Jika lilin menjadi memendek dengan kecepatan konstan, nah kalau konstan berarti kan dia menunjukkan dia grafik fungsi linear ya. Berapa sentimeter panjang lilin sebelum terbakar dan berapa menit yang dibutuhkan hingga lilin terbakar habis. Nah, sudah ada berarti di sini sentimeter dengan menitnya itu bisa digunakan sebagai X sama Y-nya ya. Silahkan dicermati lagi. Kalau sudah selesai seperti biasa videonya jawabannya bisa dikirim ke WA pribadinya Bu Enji. Bu Enji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.